Selanjutnya, saya ada satu studi kasus lagi, studi kasus yang kedua. Nah, di sini seorang peneliti dari suatu universitas di Inggris ya ingin menyelidiki apakah orang itu lebih suka air mineral atau lebih suka air minum dari keran gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui kalau di negara-negara di Inggris atau di US atau di Australia itu air minum dari keran itu kan bisa langsung diminum ya. Nah, jadi sekarang si peneliti itu ingin menyelidiki apakah orang tuh suka air keran atau tidak gitu ya. Yang mau diselidiki itu ya. Jadi pertanyaan penelitiannya apakah uh, orang-orang ya uh, lebih suka air keran atau tidak ya. Nah, ini pertanyaan penelitiannya. Nah, kemudian si peneliti itu melakukan sebuah eksperimen gitu ya. Jadi eksperimen itu ia lakukan untuk dia bisa mengumpulkan data gitu ya. Jadi untuk menjawab dia mengumpulkan bagaimana dia mengumpulkan datanya adalah sebagai berikut. Jadi peneliti membuka sebuah kios ya di tempat umum ya, kemudian dia akan menyediakan 4 cangkir plastik di mana ketika ada orang datang si orang tersebut harus meminum air dari keempat cangkir tersebut, dan dia meminta untuk memilih salah satu cangkir yang ia lebih suka rasa air putihnya gitu ya. Nah, dari 4 cangkir tersebut tuh sebenarnya itu salah satu dari 4 cangkir tersebut tuh air keran, dan yang lain tuh adalah air mineral atau air dari botol ya. Gitu ya. Nah, kemudian dia dalam seminggu dia mencatat ada 27 orang yang dia berhasil mendapatkan 27 orang yang mencicipi gitu ya. Dan dari 27 orang tersebut ternyata hanya ada 3 orang yang berhasil yang memilih air minum yang berasal dari air keran ya, gitu ya. Nah, itu adalah data yang ia dapatkan. Kemudian data tersebut akan ia olah ya. Jadi akan kita olah juga sih. Jadi unit observasi dalam penelitian ini adalah 27 orang tersebut ya. Variabel yang dicatat itu adalah apakah air keran atau tidak gitu ya. Jadi yang jadi topik penelitian ini kan air kerannya. Jadi apakah air keran atau tidak gitu ya. Nah, populasi dari penelitian ini adalah semua orang yang tinggal di kota itu. Dan kemudian sampelnya jelas adalah 27 orang ini. Nah, parameter dari penelitian ini adalah proporsi semua orang yang tinggal di kota itu yang suka air keran gitu ya. Populasinya ya, parameternya gitu. Jadi dilambangkan dengan pi ya. Dan P atau pi-nya itu adalah proporsi dari sampel ya, dari 27 orang ini yang suka air keran. Jadi terlihat di sini bahwa pi itu susah sekali dihitung, tapi P atau pi dapat dihitung karena kita bisa menghitungnya langsung. Sekarang P atau pi-nya itu adalah 3/27 atau 1/9 ya. Nah, kemudian kita akan melakukan inferensi dan kemudian kita akan menarik kesimpulan. Ya, semoga cukup jelas ya studi kasus ini, dan studi kasus ini akan kita coba kerjakan. Nah, sekarang kita masuk ke tahap yang keempat di mana kita akan melakukan inferensi. Nah, tapi sebelumnya kita harus membuat hipotesis dari penelitian ini. Nah, hipotesis dalam kata-katanya itu apa gitu ya. H0-nya itu apa, H-nya itu apa. Nah, dari percobaan yang dilakukan si peneliti kan dia ada 4 gelas plastik ya. Dan salah satunya itu air keran, dan yang lainnya itu air mineral gitu ya. Nah, kalau si orang-orang yang dijadikan sampel itu suka air keran sama air mineral itu sama sukanya, berarti dengan kata lain peluang orang-orang menyukai air keran adalah 1/4 ya. Jadi karena sama banyaknya, karena kita punya 4 gelas gitu ya, makanya 1/4 gitu. Nah, sementara hipotesis alternatifnya adalah peluang orang-orang yang suka air keran kurang dari 1/4 gitu ya. Jadi, nah ini adalah hipotesis alternatifnya. Kalau kita tulis dalam bentuk simbol, maka
lagi-lagi kita berbicara tentang populasi ya. Kalau pengujian hipotesis maka ini ditulisnya tuh pi. Ini sama dengan 1/4 atau 0,25, ini kurang dari 1/4. Nah, ini adalah penulisan hipotesis dalam simbol. Nah, kalau yang di atas itu adalah penulisan hipotesis dalam kata-kata. Nah, sekarang kita sudah bisa menulis hipotesis. Nah, selanjutnya kita akan melakukan inferensi dengan menggunakan strategi 3S ya. S yang pertama adalah statistik, S yang kedua simulasi, nah S yang ketiga strength of evidence. Nah, statistiknya tadi sudah kita hitung ya, adalah P atau P sama dengan 3/27. Nah, sekarang kita akan mencoba melakukan simulasi. Nah, berikut kita akan melakukan simulasi, di mana saya sudah melakukan simulasi ini dengan menggunakan applet ya. Nah, ingat bahwa simulasi itu kita lakukan dengan mengasumsikan bahwa H0 itu benar ya. H0 itu apa? H0 itu adalah dalam hal ini itu adalah pi sama dengan 0,25 atau 1/4 ya. Nah, bagaimana sih mensimulasikan pi sama dengan 0,25? Ya, kita tidak bisa lagi menggunakan koin, karena kan koin kan setengah tuh, pi sama dengan setengah. Tapi kita bisa menggunakan ini semacam apa, wheel of fortune gitu ya, atau spinner ya. Jadi kita punya sebuah lingkaran dan kita akan arsir warna biru, nah sisanya warna pink. Terus kita akan ada jarum gitu, kita akan putar jarum tersebut. Nah, kalau si jarum tersebut berhenti di area yang di sini, berarti sukses ya, karena kan 1/4 soalnya area yang di sini. Tapi kalau si jarum itu berhenti di luar area yang di sini, berarti itu gagal gitu ya. Nah, di sini kita melakukan simulasinya tuh seperti itu. Ya, di sini terlihat bahwa saya sudah melakukan 27 kali spinner ya, spinning. Itu tuh artinya satu simulasi ya. Dalam satu simulasi itu ada 27 spinning, dan di sini dari 27 itu saya suksesnya itu 4 gitu ya. Dan di sini 4-nya tuh makanya saya kasih titik di sini. Ya, itu adalah satu simulasi nih. Nah, sekarang kita akan coba lakukan mungkin 10 simulasi atau 100 simulasi. Oke, di sini saya sudah melakukan 100 simulasi ya. Dan di sini terlihat bahwa dari 100 simulasi itu ada yang suksesnya itu 4 ya. Ada yang suksesnya itu ada 4 simulasi yang suksesnya itu 3. Kemudian ada berapa? Ada 2 simulasi nih yang suksesnya itu sampai 12 gitu ya. Dan seterusnya. Ya, jadi di sini terlihat bahwa ada bermacam-macam variasi sukses dari setiap simulasi. Nah, sekarang kita ingat dulu H0 kita itu adalah pi sama dengan 0,25, HA kita itu adalah pi kurang dari 0,25 ya. Nah, berarti karena ini HA-nya itu kurang dari ini, berarti kita harus mencari simulasi-simulasi dari 100 simulasi ini. Kita akan mencari ada nggak sih simulasi yang statistikanya itu mirip dengan statistika yang kita dapatkan ya. Tadi statistika yang kita dapatkan itu berapa? Dari data itu adalah 3 dari 27 ya. Jadi hanya 3 dari 27, berarti 3 gitu ya. Ada nggak sih simulasi yang dari 100 simulasi, ada nggak simulasi yang statistikanya itu 3 atau lebih kurang? Lebih kurang kenapa? Karena ini tandanya itu kurang dari ya. Dan di sini terlihat bahwa ada 4 simulasi ya yang statistikanya itu mirip dengan atau sama dengan statistika yang kita dapatkan dari data gitu ya. Berarti ada 4 totalnya gitu ya. Nah, tapi kan ini kita baru melakukan 100 simulasi. Mungkin kita coba lakukan sampai 1000 simulasi. Dalam slide ini saya sudah melakukan nih 1000 simulasi, dan kita ingin menghitung dari 1000 simulasi ada nggak sih simulasi yang statistikanya itu menyerupai atau sama dengan statistika yang dihasilkan pada data, atau lebih ekstrim lagi gitu ya. Lebih ekstrim dalam hal ini tuh lebih kurang lagi gitu ya. Dan di sini terlihat bahwa dari 1000 simulasi ya ada 52 simulasi yang memberikan statistika yang sama dengan atau kurang dari statistik yang kita punya yang kita dapat dari data gitu ya. Nah, di sini jadi terlihat bahwa ada 52. Berarti dalam hal ini p-value-nya adalah 0,052.
Nah, sekarang karena kita sudah mendapatkan p-value, kita akan uji p-value kita apakah kita bisa menolak H0 atau belum bisa menolak H0 ya. Oke, nah kita sudah dapatkan bahwa p-value kita 0,052. Nah, sekarang kita tinjau apakah p-value kita itu masuk ke kasus yang mana nih gitu ya. Dan ternyata p-value kita 0,052 itu masuk ke kasus yang di sini. Ya. Berarti apa? Berarti kita punya bukti yang lemah. Ya, kita tidak punya bukti yang terlalu kuat sih, tapi kita bisa menolak H0 ya. Jadi kita punya bukti yang lemah untuk menolak H0. Berarti kesimpulan kita adalah apa gitu ya. Berarti dari data sudah ada bukti lemah tapi ya untuk mengatakan bahwa orang-orang tidak terlalu suka air keran ya. Jadi karena ada 3 dari 27 ya, 3 dari 27 itu strength of evidence-nya atau signifikansinya itu adalah bukti yang lemah untuk mengatakan orang-orang tidak terlalu suka air keran ya. Nah, jadi itu adalah kesimpulannya, dan mungkin kita bisa masuk ke tahap 6 ya. Masuk ke tahap 6 mungkin kita bisa memperbaiki apa yang kita dapatkan ya. Nah, satu hal yang mungkin diperbaiki adalah mungkin orang-orang yang dites ini kan si peneliti kan membuka sebuah kios di tempat umum nih. Nah, siapa tahu kalau dia membuka kiosnya di tempat umum yang lain hasilnya tuh berbeda ya. Jadi atau mungkin tidak perlu membuka kios, tapi mungkin mengadakan survei dan siapa yang mau jadi volunteer silahkan datang gitu ya. Jadi seperti itu mungkin lebih baik gitu ya. Jadi di tahap 6 ini si peneliti harus berusaha mencari tahu apa yang bisa diperbaiki. Nah, dari sini semoga cukup jelas ya bagaimana melakukan simulasi, bagaimana mengambil kesimpulan atau menentukan strength of evidence dari bukti kita itu gimana gitu ya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana melakukan pengujian hipotesis tapi berbasis teori.